get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Shalom umat Tuhan. Ada sukacita dan damai sejahtera bagi kita, amin. Sebab Tuhan sumber damai sejahtera bagi setiap kita umatnya. Tuhan Yesus yang luar biasa menyatakan kasih dan kemurahannya atas setiap kita. Mari dengan segenap hati kita datang pada Tuhan hari ini. Sebab Tuhan telah mencurahkan kasih-Nya yang begitu besar atas setiap kita. Mari umat Tuhan bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kemurahan-Mu. Engkau Tuhan Yesus yang sangat baik. Kami percaya Tuhan hari ini kami ada semua karena kemurahan-Mu, semua karena berkat-Mu, semua karena kuasa kasih-Mu, semua karena perkenanan-Mu atas setiap kami. Kau yang membawa dan mengangkat hidup kami Tuhan naik pada kemuliaan-Mu yang lebih besar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya, kami memuji menyembah Allah yang hidup. Dan kami percaya Allah yang hidup berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya kami memiliki Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Biarlah kasih-Mu mengalir atas setiap kami Tuhan. Yesus, Kaulah Raja damai. Yesusku, Engkaulah Raja damai. Engkau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidup-Mu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Katakan kemuliaan, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidup-Mu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu
Kau Tuhan yang kami puji, Kau Tuhan yang kami sembah. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kami mau membawa hidup kami Tuhan dengan iman di hadapan-Mu Tuhan Yesus yang kami percaya. Biarlah hidup kami Tuhan, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari sama-sama naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Mari dengan iman katakan, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, ya Tuhan, lewati lembah air mata, kami percaya Tuhan, percaya, sebab firman-Mu ya dan amin Tuhan, ya dan amin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Mari angkat hatimu. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata Tuhan, lembah air mata, kami tetap percaya. Yes Lord, firman-Mu ya dan amin, aku percaya, kemenangan sudah
Sungguh kami percaya padamu Tuhan. Sungguh kami percaya hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami percaya Kau Yesus yang hidup. Kami percaya, sungguh kami percaya hidup kami berkemenangan di dalam tangan-Mu. apapun keadaan kami Tuhan, apapun masalah kami Bapa, kami tetap percaya, kami tetap memegang firman-Mu Tuhan. Kami percaya, kami katakan dengan iman, tahun ini adalah tahun perkenanan atas kami, tahun kemenangan atas kami Tuhan. Kami percaya itu terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami Tuhan terus belajar untuk mengucap syukur dalam segala keadaan kami. Kami terus berdoa Tuhan, mencari wajah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Percayalah pada Yesus, panjatkan doamu, sembah Dia, puji Dia, bersyukur setiap waktu. Janganlah kau takut, janganlah kau bimbang, jangan cemaskan masalahmu. Mari naikkan pujian ini dari awal. Percayalah pada Yesus, panjatkan doamu, sembah Dia, puji Dia, bersyukur setiap waktu. Janganlah kau takut, janganlah kau bimbang, jangan cemaskan masalahmu.
Tuhan peduli, Tuhan peduli. Rambut di kepalamu semua terhitung. Amin Tuhan. Tuhan mengerti segala masalahmu. Engkau berharga bagi Dia, ya Tuhan. Percayalah pada Yesus, panjatkan doamu, sembahyang puji dan bersyukur setiap waktu. Janganlah kau takut, janganlah kau bimbang, jangan cemaskan masalahmu. Tuhan peduli, rambut di kepalamu semua terhitung olehnya. Tuhan mengerti, ya Tuhan. Yes Lord, Engkau berharga bagi Dia. Lebih sungguh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan peduli, rambut di kepalamu semua terhitung olehnya. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengerti segala masalahmu. Engkau berharga bagi Dia, ya Tuhan. Tuhan peduli, rambut di kepalamu semua terhitung olehnya. Tuhan mengerti segala masalahmu. Engkau berharga bagi Dia. Engkau berharga, Engkau berharga bagi Dia. Semua kita berharga di matanya. Engkau berharga bagi Dia. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih, oh.
Bapa. Mujizat-Mu itu terus Engkau nyatakan dalam setiap kami Tuhan. Biarlah kami terus percaya, kami terus berharap, karena Engkau Allah sumber kekuatan kami, Engkau Allah sumber kemenangan kami. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah online. Walaupun kami berbeda tempat dan waktu, kami percaya hadirat-Mu tetap ada di tengah-tengah kami. Ajari kami Tuhan, makin hari makin matang, makin hari makin dewasa di dalam pengenalan atas kebenaran firman. Bajak tanah hati kami, agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh, berbuah 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang percaya dan siap mendengarkan firman Allah, bersama saya katakan amin. Shalom. Saya percaya setiap firman itu hidup jika kita ucapkan dengan iman dan kita lakukan. Mari katakan dengan sebelah, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Saudara yang terkasih, hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema doa mengalahkan masa sukar. Setiap manusia hidup akan mengalami masa sukar. Dan itu normal saudara. Kalau saudara dan saya tidak pernah mengalami masa sukar, itu tandanya tidak normal. Maka dari itu bagi setiap saudara yang sedang mengalami sukar, itu tandanya saudara dalam arena, dalam kehidupan yang normal. Dan setiap kesukaran, jika kita mengandalkan Tuhan, di belakang kesukaran itu ada jalan keluar. Saudara, kalau kita bicara tentang masa sukar, sebetulnya di tahun 2022 adalah tahun yang memang penuh dengan tantangan, saudara. Memang penuh dengan masa-masa sulit yang sedang melanda dunia. Baik ekonomi, kesehatan, kejahatan, yang makin hari makin banyak orang yang melakukan kejahatan. Tetapi sebagai orang percaya, jika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan dapat perlindungan dari Tuhan. Setiap masa sukar, setiap masa sulit, yang saya katakan kita mengandalkan Tuhan, dasar pertama harus berdoa. Tanpa doa, kita tidak dapat kekuatan. Tanpa doa, iman kita tidak bisa bangkit. Tanpa doa, kita tidak dapat perlindungan dari Tuhan. Tanpa doa, kita tidak akan dapat hikmat dari Tuhan. Bagaimana kita bisa berdoa yang benar? Berdoa yang bisa menyentuh hati Tuhan. Berdoa yang bisa menarik hadirat Allah.
Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8, kita bersaut-sautan. Dan apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadah dan pada tingkungan-tingkungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Nah saudara, di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8 ada beberapa kata yang harus kita renungkan dan kita belajar. Bagaimana kita berdoa dan doa itu benar, doa itu mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Saudara dan saya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kekuatan kita ada di doa. Dengan doa kita akan mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Maka kita akan mendapatkan hikmat. Melalui doa yang sungguh-sungguh, yang berkualitas, kita akan mendapatkan jalan keluar jika kita menghadapi kesulitan. Maka dari itu saudara, untuk menindaklanjutkan menjadi gereja Tuhan yang berdampak. Gereja Tuhan bukan hanya bicara tentang gereja secara fisik, tetapi gereja secara spiritual, yaitu saudara dan saya adalah gereja Tuhan. Dan gereja Tuhan harus menjadi dampak, harus punya doa yang berkuasa. Maka dari itu saudara, untuk menjadi gereja yang berdampak di tengah-tengah komunitas, Tuhan mengajar kita untuk berdoa. Dan untuk berdoa yang berkualitas agar menyentuh hati Tuhan. Agar menarik hadirat Allah. Dan saudara, kalau kita melihat bahwa doa apa yang menjadi kesenangannya Tuhan, yaitu doa tentang memenangkan jiwa di tengah-tengah komunitas. Maka saudara, kita butuh berdoa dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita bisa memenangkan jiwa-jiwa yang sedang tersesat. Agar kita dapat perkenanan dari Tuhan, kita harus berdoa untuk kota. Kita harus mengalahkan penghulu-penghulu di udara. Jika kita bisa mengalahkan penghulu di udara, maka kita akan bisa menguasai kota tersebut. Dan terjadilah transformasi. Rumah tangga ada damai sejahtera. Perjinahan perselingkuhan akan hilang. Dan semua orang-orang yang perseteruan perselisihan makin hari makin menurun. Maka kota kita akan menjadi kota yang damai sejahtera. Rumah tangga kita akan ada damai sejahtera. Kota kita seperti tanah yang subur. Dan bisa ditaburi benih. Setiap benih yang kita tabur bertumbuh dan berbuah. Dan kita bisa tuai dengan sukacita. Demikian juga dalam kehidupan kita. Untuk menjadi orang yang diberkati, maka kita memerlukan perubahan yang besar untuk mengalahkan manusia lama kita dan menguasai kedagingan kita melalui
doa puasa. Kerap kali kita mengalami kegagalan di dalam doa, yang mana sering kali doa kita tidak dijawab. Itulah doa yang kita anggap gagal, saudara. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar. Kita sering menyalahkan Tuhan tanpa menyadari bahwa di balik kegagalan tersebut ada kesalahan di dalam doa kita. Ada 3 kesalahan dalam berdoa yang mengakibatkan kegagalan. Yang pertama, saudara, berdoa seperti orang munafik. Matius pasal 6 ayat 5 kita baca. Ini Tuhan menyampaikan, apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri dalam rumah ibadah dan di tingkungan-tingkungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Perhatikan saudara. Di dalam Matius pasal 6 ayat 5 itu ada kata munafik, saudara. Saudara, kata munafik di dalam bahasa aslinya yaitu hopokeretes. Artinya saudara, seperti seorang aktor yang sedang bermain film, saudara. Dan orang yang main film itu banyak kepura-puraan. Dia berakting. Dia memerankan karakternya. Tidak seharusnya dia menangis, tapi skenarionya dia menangis. Maka dia nangis. Dan nangisnya itu hanya pura-pura. Itu artinya hopokeretes. Orang munafik. Pura-pura. Di gereja seperti orang yang baik. Senyum, tapi hatinya penuh dengan kebencian. Di gereja dia seperti orang yang lembut. Tapi di dalam rumah dia jadi monster bagi keluarga. Itu yang dimaksud hopokeretes. Orang munafik. Dia seperti bicara seperti orang yang sangat rohani. Doanya seperti orang yang sudah mengenal kebenaran firman. Tapi itu adalah hanya sandiwara. Doa yang bersandiwara, doa yang tidak tulus dinaikkan kepada Tuhan, hanya akan menjadi suatu kejahatan dan mendatangkan kutuk bagi orang yang munafik, saudara. Hati-hati. Di dalam kehidupan kita jangan jadi orang Kristen yang munafik. Yang kedua, saudara, doa supaya dilihat orang. Mari kita buka di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Artinya saudara, berdoa itu tidak perlu show, tidak perlu ditunjukkan orang lain. Berdoa itu bicara tentang hubungan pribadi. Supaya saudara berdoa tidak perlu dipuji orang. Yang penting dipuji Tuhan. Yang penting doamu berkualitas di mata Tuhan. Yang penting doamu yang berkualitas itu doa yang tulus, doa yang murni, doa yang sungguh-sungguh, doa untuk orang lain, doa untuk orang lain yang sungguh-sungguh memerlukan pertolongan, atau berdoa untuk orang sakit. Hati kita ikut merasakan sakitnya orang itu. Dan itulah doa yang berkualitas. Dan Tuhan mengajar kita untuk memiliki hubungan antara bapa dengan anak. Hubungan yang pribadi, berdoa di kamar. Itu bicara tentang pribadi. Maka Bapa yang di surga, yang juga tersembunyi,
bicara dengan anaknya secara pribadi, maka doa itu punya kualitas. Dan doa itu akan mengubah keadaan. Doa itu ada kuasa. Yang ketiga, saudara, berdoa yang bertele-tele. Matius pasal 6 ayat 7. Lagi pula, dalam doamu itu, jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Nah, inilah saudara, banyak orang Kristen hanya melakukan doa untuk supaya didengar orang indah. Kata-katanya sangat puitis. Tapi di dalam doa itu tidak keluar dari hati yang murni. Dia difokuskan kepada orang di sekitarnya supaya menganggap dia hebat, supaya menganggap dia rohani. Saudara, itu tidak perlu. Tuhan tidak melihat itu. Yang Tuhan lihat, doa yang berkualitas, yaitu doa yang keluar dari hati saudara. Dan doa itu tidak bertele-tele, saudara. Kata bertele-tele itu di dalam bahasa aslinya Bartologeo. Bartologeo itu artinya orang ini mengucapkan kata-kata yang membosankan, diulang-ulang, dan tidak punya makna, saudara. Jadi doanya itu, kalau orang Jawa ngomong, ngalor ngidul, saudara. Doa yang Tuhan inginkan, doa yang tulus, straightforward. Doa yang langsung apa yang saudara ingin sampaikan dengan hati yang tulus. Maka dari banyak orang yang berdoa, doanya tidak ada manfaatnya. Doanya tidak akan terjawab. Karena apa? Tuhan ngomong, jangan doa seperti orang munafik. Jangan berdoa supaya dilihat orang. Jangan berdoa supaya kamu dianggap orang hebat. Dan jangan berdoa yang tidak punya makna. Yang tidak punya makna di mata Tuhan. Yang diajarkan oleh Yesus adalah jenis doa yang berkualitas, yaitu doa yang dari hati dan berdoa untuk orang lain. Inilah rahasia, saudara. Kerap kali kita terjebak bahwa kita berdoa dan doanya itu supaya indah dan doanya semuanya menuju kepada diri saudara sendiri, doamu tidak berkualitas. Tapi kira-kira kalau berdoa dari hati kita dan kita ucapkan dengan hati yang murni dan mendoakan orang lain, maka doamu akan berkualitas. Doa adalah sebuah hubungan yang intim antara kita dengan Bapa. Doa bukanlah alat untuk mencari pujian manusia, di mana kita bisa berpura-pura. Tuhan tidak inginkan. Tuhan tidak inginkan saudara dan saya waktu berdoa kita berakting seperti sandiwara. Yang Tuhan inginkan ketulusan, kesungguh-sungguhan. Kalau saudara bicara doa, saudara bicara tentang mengasihi orang yang sakit. Saudara, doa saudara harus dipenuhi dengan kasih dan mendoakan orang yang sakit. Dan saudara bisa merasakan sakitnya orang itu, sulitnya orang itu. Dan kita doakan dengan sungguh-sungguh. Itulah doa yang diinginkan Tuhan. Tapi kalau berdoa seperti orang sandiwara, itu tidak dari hati. Saudara berdoa hanya mengucapkan, hanya lip service saja. Supaya apa? Kalau orang dunia mengatakan itu hanya basa-basi.
Berapa banyak kita sebagai orang Kristen banyak sekali lip service, basa-basi. Basa-basi ini saudara menjadi kehidupan orang akhir zaman ini saudara. Penuh dengan kebohongan, penuh dengan sandiwara. Dan doa yang mengandung basa-basi tidak ada dapat menyenangkan hati Tuhan. Saudara tidak akan mendapatkan perkenanan. Bapa kita yang di surga jelas tidak membutuhkan banyaknya kata-kata saudara. Dia tidak perlu saudara mengucapkan kata-kata yang panjang. Yang dia butuhkan saudara. Dia mau hati kita yang diberikan untuk dia. Dan dia membutuhkan supaya dengan hati kita berdoa supaya ada konektivitas. Konektivitas yang didasari oleh kasih. Maka doa itu akan berkualitas di mata Tuhan. Di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Perhatikan saudara. Inilah bicara tentang kasih Bapa. Ini bicara doa yang ada, bicara tentang hubungan pribadi antara Bapa dan anak yang didasari oleh kasih Bapa. Dia mau secara pribadi saudara dan saya berhubungan dengan Bapa dengan hati ke hati. Maka di situ dikatakan tutup pintu, masuk kamar, tutup pintu. Di tempat yang tidak dilihat orang. Saudara bisa mencurahkan cinta kasih saudara kepada Bapa. Bapa juga akan memberikan balasan cinta kasih kepada saudara melalui doa. Doa ini saudara adalah kunci. Kunci keberhasilan, kunci kekuatan bagi orang Kristen saudara. Maka dari itu saudara, kita perlu sekali belajar berdoa yang didengar oleh Tuhan. Saya mau menyaksikan saudara pada hari ini. Saya mengalami sebuah pengalaman selama 20 tahun lebih saya melayani Tuhan. Kekuatan kita menghadapi badai hanya doa. Satu saat saya mengalami sebuah badai, saudara. Manusia hidup itu tidak bisa lepas dari badai. Saya mendapatkan satu berita. Dan berita ini bahwa berita yang sangat buruk, saudara. Bahwa saya mengirim barang satu kontainer. Dan barang ini diklaim, saudara. Barang ini di-reject. Saudara, kita tidak bisa lagi mengelak bahwa memang barangnya rusak. Dan singkatnya, saudara. Pada malam hari ini, kita sharing dengan istri, kita berdoa. Tetapi di dalam doa itu, sebelum doa istri saya mengatakan, kalau besok kamu menghadapi buyer itu, pembeli itu orangnya jahat. Killer. Tetapi saudara, waktu saya diberikan informasi itu, hati saya sempat ciut. Karena besok saya harus menghadap kepada dia, harus menanggung klaim yang besar, dan saya harus membawa sisa barang itu dikirim pakai pesawat yang begitu mahal. Ada beberapa kontainer harus saya selesaikan dengan pesawat. Dan ada banyak barang yang harus saya tanggung klaimnya. Tetapi
jam 4 subuh saya siap mau berangkat, saya berdoa. Pada waktu saya berdoa dengan sungguh-sungguh saya, Tuhan, saya tidak mampu. Jika saya ada kesalahan, saya mau bertobat, ampuni aku Tuhan. Ubah aku. Pada saat itu saya berdoa, saudara. Tiba-tiba saya didapat ayat Yesaya 45. Di situ dikatakan, aku akan mematahkan pintu palang besi. Aku akan meratakan semua gunung-gunung. Aku akan memberikan kamu harta yang terpendam. Ayat itu menguatkan saya. Makanya saudara, doa dengan sungguh-sungguh, kita akan dapat rema, dapat hikmat dari Tuhan. Dan saya dijanjikan rapat itu jam 8 pagi, saudara. Saya berangkat jam 6, pesawat jam 6. Sampai di Jakarta, jam 7 lebih saya sampai di tempat kantor dari buyer saya itu jam 8. Jam 8, saudara, di dalam perjalanan dari Surabaya ke Jakarta, saya tidak ada kekhawatiran lagi karena doa itu terus muncul dan firman itu muncul di dalam hati saya. Tuhan akan memegang tangan kananku. Dia akan ratakan semua gunung-gunung persoalan. Dia akan matahkan pintu, palang pintu. Itu doa yang bertalu-talu, saudara. Tidak berhenti. Dan apa yang terjadi, saudara? Jam 8 janjinya mundur jam 9, jam 9, jam 10. Biasanya kalau sudah satu jam lebih saya sudah tidak tahan, saudara. Mungkin saya tinggal. Tapi hari itu, saudara, doa itu yang menguatkan saya. Doa itu membuat saya sabar. Doa itu membuat saya berhikmat. Doa itu membuat saya mempunyai kekuatan yang baru. Saya tunggu sampai jam 1, saudara. Dari jam 8 janjinya sampai jam 1, saudara. Pada waktu buyer itu keluar, saya dipanggil dari jauh. Padahal saya tidak terlalu kenal, saya hanya berjumpa dia sekali. Dia bilang, "Hey, Joseph, come." Dia bilang, dia panggil nama saya. Dan saya nggak terlalu akrab pada dia. Dia menghampiri saya dipeluk sama dia. Dia bilang, "Kamu partner saya." Saya nggak ngerti. Saya hanya melihat masalah saya. Makanya saudara, jangan lihat besarnya masalahmu. Lihat besarnya Tuhan. Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang besar, saya tidak ngerti. Saya masih ngomong sama dia. Ya terima. Dia bilang, "Kamu partner saya." Duduk. Dia bilang. Saya duduk, saudara. Saya bilang, "Ini loh ada barang beberapa kontainer yang diklaim. Di reject, tidak boleh berangkat. Dan itu berangkat pun harus pakai pesawat. Jangan ngomong itu dulu." Dia bilang, "Kamu mulai hari ini, kamu tak jadikan single supplier saya. Dari 10 perusahaan yang mensuplai saya hilangkan semua, tinggal 1, kamu." Saya masih ngomong, "Nanti aja lah. Urusanku ini lo beres no. Urusan saya ini beresin." Lantas dia marah. Dia bilang, marah sama saya. "Kamu nggak ngerti ya? Kamu akan dapat sesuatu yang besar." Saya masih ngomong, "Ini beresin dulu." Lantas dia bilang, "Ya oke, masalahnya apa?" "Ini kena klaim. Ada sekian kontainer. Berangkatkan." Loh, pesawat. Siapa yang bayar? Saya yang bayar. Bayar. Ini ada lagi di reject. Berangkatkan. Naik apa? Pesawat. Siapa yang bayar? Saya yang bayar. Saya kaget, saudara. Saya 2 menit sebelumnya dia ngomong itu, saya melihat masalah begitu besar. Saya akan mengalami sebuah kerugian yang besar. Setelah 2 menit itu, dia bilang suruh berangkat, selesai semua urusannya. Saya tidak tunggu lama-lama, saya pegang tangannya dia. "Deal ya, jangan berubah ya." "Iya."
saya bebas dari masalah ini. Tetapi saudara, ada sesuatu yang lebih besar. Dari 10 perusahaan, 9 hilang, tinggal saya 1. Ordernya semua dikasihkan saya. Saya tidak ngerti kenapa. Selidik sama selidik. Ternyata saudara, barang yang salah itu, barang yang di reject itu, dikirim saudara, booming di Jerman saudara. Dan saya mendapatkan order itu selama 3 tahun, satu model itu. Sampai berkat itu melimpah-limpah. Dari keadaan yang terjepit, dari keadaan yang buruk, saya masih melihat keadaan yang begitu buruk. Padahal Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang lebih besar. Dia menyediakan jalan keluar. Dia memberikan ujian bagi saya. Demikian juga saudara. Mungkin saudara sekarang sedang menghadapi persoalan. Jangan takut. Doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita pejamkan mata. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman, itu tandanya Tuhan mengasihi kita. Itu tandanya Tuhan sedang mengajar kita. Supaya kita berdoa sesuai dengan kehendak-Mu. Kerap kali kita berdoa hanya untuk kehendakan kita. Hari ini kita melakukan dengan belajar berdoa sesuai dengan kehendak-Mu. Supaya ada perkenanan dari Tuhan. Setiap saudara yang mendengarkan firman, mungkin engkau sedang mengalami masalah, tekanan. Kita harus belajar berdoa yang benar. Mungkin engkau sedang mengalami krisis ekonomi. Mungkin dokter sudah mengatakan engkau tidak bisa sembuh. Sakit penyakitmu tidak bisa sembuh. Kanker. Stadium 3. Mungkin engkau sedang mengalami krisis ekonomi. Engkau belum bisa membayar hutang. Mungkin engkau sedang mengalami perselisihan. Dan engkau ditinggal oleh suamimu. Atau engkau ditinggal oleh istrimu. Hari ini kita belajar berdoa dengan benar. Melalui doa ada kuasa. Melalui doa yang benar ada mujizat. Setiap saudara mendengarkan firman, hati saudara disentuh. Saudara boleh angkat tangan, saya mau berdoa untuk saudara yang ada di rumah-rumah. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, engkau jamah setiap tangan yang terangkat. Jamah, Tuhan. Pulihkan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sakit kanker, ajari semua jemaatmu untuk berdoa. Hamba percaya, jika engkau berdoa dari hati yang tulus, yang benar, dan berdoa dengan hati yang murni, artinya bereskan apa yang di dalam hatimu yang penuh dengan kekecewaan, kebencian, sakit hati. Minta ampun dengan Tuhan. Sucikan aku Tuhan. Aku bertobat, aku berubah. Maka pada waktu engkau berdoa dengan hati yang murni, ada kuasa mujizat. Yang sakit sembuh. Jangan melihat keadaan. Kerap kali kita melihat keadaan, dokter mengatakan tidak mungkin. Tapi bagi Allah, jika engkau doa dengan benar, bagi Allah, semuanya menjadi mungkin. Jamah, yang sakit sembuh, yang mengalami krisis ekonomi dipulihkan, yang rumah tangganya mengalami perseteruan, Tuhan perdamaikan. Dalam nama Yesus Kristus. Mari yang percaya, bersama saya katakan, amin. Kita diberkati dengan firman Tuhan, amin. Sebentar kita diberi kesempatan untuk memberi yang
Mari sebelum kita memberi, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa, yang sudah mengajar kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang memampukan kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh-Mu yang menuntun kami, Roh-Mu yang bekerja atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hamba-Mu yang luar biasa, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Kau pakai lebih heran dan lebih dahsyat lagi. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui pelayanannya Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh aspek kehidupannya. Berkati seluruh keluarganya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau memberi Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap kami yang memberi. Biarlah pemberian kami ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0150508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 551810002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, saya mengajak saudara untuk menikmati hadirat Allah pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 jam 8 pagi. Hari itu adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Mari saudara, nikmati hadirat Allah. Temanya, Dia naik, Roh Kudus turun. Saya percaya pada saat saudara mengikuti ibadah, ada kuasa mujizat yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersuka di hadapan Tuhan. Mari kita bersorak-sorai, sebab semua kita sama berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Shalom, 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 shalom. Lai, 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 lai. Shalom, shalom,
semua. Pujilah Tuhan. Semua sama di matanya, tidak ada perbedaan. Tuhan cinta kita semua. Pujilah Tuhan. Kau dan aku sungguh beruntung, kulit hitam dan kulit putih, rambut lurus dan yang keriting, mata bulat dan mata sipit, hidung mancung dan hidung pesek, semua dipilih Tuhan. Yang percaya kan diberkati, orang tua dan orang muda, kau yang tinggi dan kau yang pendek, badan gemuk dan badan kurus, orang kaya dan orang miskin, semua disayang Tuhan. Semua sama di mata Tuhan. Semua sama di matanya, tidak ada perbedaan. Tuhan cinta kita semua. Pujilah Tuhan. Semua sama di matanya, tidak ada perbedaan. Tuhan cinta kita semua. Pujilah Tuhan. Semua sama di matanya, tidak ada perbedaan. Tuhan cinta kita semua. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Shalom, 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 shalom. Lai, 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 lai. Shalom, 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 shalom. Lai, 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 lai. Haleluya. Bagi saudara yang belum mengenal Kristus, yang ingin menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, saudara boleh angkat tangan sebelum saya doa berkat. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Setiap tangan yang terangkat katakan, Tuhan, ini aku. Aku mau menerima Yesus sebagai juru selamat pribadiku. Karena firman Tuhan mengatakan, dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga, aku menerima keselamatan yang kekal dari bumi sampai ke surga. Setiap saudara mengikuti kata-kata ini, saudara akan menerima keselamatan yang kekal. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari, angkat kedua tangan. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kerohanianmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik, tidak turun. Kau jadi kepala, bukan ekor. Kau tidak hutang, melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya akan berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha
Dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman. Bersama saya katakan, amin.